Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa zid wa barik wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa'lamu anna Allah qad qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Amma ba'du. Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, jemaah sholat subuh beserta para santri Pondok Pesantren Al Ihsan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan dan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di subuh ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu mendirikan sholat subuh secara berjamaah, di mana sholat subuh ini adalah merupakan salah satu sholat yang paling terberat di antara sholat-sholat yang lainnya. Maka bersyukurlah dan beruntunglah orang-orang yang bisa dan masih istiqomah mendirikan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita dirikan ini senantiasa menjadikan suatu titik awal sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya umat Islam, meskipun dia sehat jasmani dan rohaninya, dia diberikan panjang umur oleh Allah, dia diberikan kesempatan oleh Allah, namun belum tentu bisa menggunakan kesempatan itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya umat Islam, baik itu laki-laki dan perempuan, yang bisa dan mau serta mampu mendirikan sholat subuh. Hanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, hanya orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah yang mau untuk mendirikan sholat subuh tersebut. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di surau Pondok Pesantren Al Ihsan ini bersama keluarga-keluarga yang kita cintai senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya, sehingga dengan syafaatnya Rasulullah kita semuanya bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, jemaah sholat subuh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri putra-putri Pondok Pesantren Al Ihsan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kesekian kalinya ini ada 4 hal yang akan kita sampaikan. Di dalam suatu ilmu tasawuf dikatakan bahwa rezeki itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dalam ilmu tasawuf dikatakan rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling terendah adalah harta. Kenapa kok harta? Sedangkan selama ini manusia itu berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan harta. Karena mereka menganggap bahwa harta adalah segalanya. Dengan harta kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dengan harta kita bisa memiliki sesuatu yang kita harapkan. Tapi justru di dalam ilmu tasawuf dikatakan rezeki yang paling terendah adalah harta. Padahal harta kekayaan atau yang biasa disebut uang
uang ini adalah segalanya. Segalanya pakai uang. Kan itu. Apa saja pakai uang. Hidup butuh uang. Hidup butuh harta. Dengan harta, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan pasti akan tercapai. Semua orang pasti mengharapkan agar dirinya hidup memiliki harta yang banyak. Maka terkadang mereka akan melakukan segala hal hanya karena untuk mendapatkan harta tersebut. Tapi justru di ilmu tasawuf dikatakan harta yang paling rezeki yang paling terendah adalah harta. Kenapa demikian? Karena tidak semuanya manusia bisa menjadi mulia hanya karena hartanya. Bahkan justru banyak dari kalangan saudara-saudara kita, banyak dari kalangan manusia itu menjadi rendah di hadapan Allah hanya karena untuk mendapatkan harta. Hanya karena ingin mendapatkan harta kekayaan, ia rela menghalalkan segala cara. Hanya karena untuk mendapatkan harta kekayaan, ia rela korupsi. Hanya karena untuk mendapatkan harta kekayaan, ia rela menipu. Hanya karena untuk mendapatkan harta kekayaan, ia rela pedagang mengurangi timbangan. Hanya karena untuk mendapatkan harta kekayaan, ia rela membunuh sesamanya, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Hanya karena untuk mendapatkan harta. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Tin, summa radadnahu asfala safilin. Maka niscaya Allah itu akan mengembalikan manusia kepada jalan yang serendah-rendahnya. Kenapa demikian? Apa yang saya sampaikan di awal, bahwa harta bisa menjadikan manusia ini buta. Harta bisa menjadikan manusia gelap mata. Harta bisa menjadikan manusia itu akan lupa siapa sebenarnya dirinya. Banyak orang-orang hanya karena untuk mendapatkan harta kekayaan, ia halalkan segala cara, betul? Ia halalkan segala cara, ia lakukan apa saja hanya karena untuk mendapatkan harta. Dia menganggap bahwa harta adalah segala-galanya dari semua rezeki. Dia menganggap bahwa dengan harta kita bisa menjadi terhormat, dengan harta kita bisa menjadi terkenal, dengan harta kita bisa menjadi terpandang. Padahal tidak sedikit hanya karena harta dirinya bisa menjadi hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Maka dikatakan dalam ilmu tasawuf bahwa rezeki yang paling terendah adalah harta. Kemudian yang kedua, dalam ilmu tasawuf dikatakan rezeki yang paling tinggi adalah kesehatan. Ternyata kedudukan rezeki yang paling tertinggi ini bisa mengalahkan harta, yaitu kesehatan. Kenapa rezeki yang paling tertinggi itu adalah kesehatan? Kaya kalau sakit percuma. Hidup panjang umur kalau sakit percuma. Untuk apa kita memiliki harta kekayaan? Uang kita miliaran, mobil kita banyak, ya kan? Rumah kita megah, perhiasan banyak, tanah kita luas, ya. Binatang ternak kita banyak dan lain sebagainya, tapi justru kita menderita penyakit. Banyak orang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Kenapa? Karena dia menderita penyakit. Darah tinggi, kolesterol, kencing manis, stroke dan lain sebagainya. Sehingga dengan penyakit yang dideritanya tersebut, dia tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lezat. Ya, orang yang darah tinggi tidak boleh mengkonsumsi daging. Kan itu. Orang yang kolesterol tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang lezat, apalagi makanan-makanan yang manis. Orang yang kencing manis akan selalu jaga pola makannya. Kan percuma kita memiliki harta kekayaan, tapi kita tidak bisa menikmati kekayaan tersebut. Tidak bisa makan makanan yang lezat, tidak bisa makan daging dan lain sebagainya. Artinya apa? Kekayaannya tidak bisa dinikmati untuk hidup. Maka kesehatan itu mahal. Kesehatan itu mahal, para pemirsa, para kaum muslimin, muslimah dimanapun Anda berada, para santri, pondok pesantren alisan. Kesehatan ini mahal. Maka dari itu kita bisa menjaga kesehatan ini dengan baik. Dengan cara apa? Pertama, syukuri kesehatan tersebut. Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Begitu. Jangan lupa pas bangun tidur kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena tidur itu adalah bagian daripada kematian. Bisa jadi tidurnya kalian di subuh ini tidak bangun-bangun. Ternyata innalillah. Bisa saja bangun dari tidur ini kalian langsung sakit.
Padahal awal dari maghrib tadi tidak sakit, bisa pergi ke acara, pas bangun tidur ternyata sakit. Maka kita syukuri, sehat itu adalah mahal. Dengan kesehatan ini kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan baik. Kita bisa sholat, kita bisa belajar, ya, kita bisa sekolah, kita bisa bermain. Semuanya itu karena sehat. Apalagi di situasi yang seperti saat ini, orang semuanya berlomba-lomba hanya untuk sehat. Kalau kalian ingin lebih mengetahui manfaat tentang kesehatan yang harus kita syukuri, maka sering-seringlah kalian pergi ke rumah sakit. Kalau kalian pergi ke rumah sakit sekarang ini di Sudarso, ya di Promedical dan di rumah sakit yang lainnya, sekarang ini pasiennya sampai ke pelantaran, sampai ke jalan-jalan parkiran itu penuh dengan pasien, dan rata-rata pasiennya itu menderita penyakit sesak napas atau yang biasa disebut dengan gejala COVID. Bayangkan tabung gas sekarang ini, ya, yang biasanya digunakan untuk para pekerja, untuk ngelas dan sebagainya, semuanya ini habis stoknya hanya karena untuk membantu pernapasan orang-orang yang lagi sakit, hanya karena sesak napas. Maka kalian bersyukur hari ini kalian bisa bernapas dengan lega, bisa menghirup udara dengan baik. Di luar sana, di rumah sakit, mereka itu untuk bernapas saja susah. Berapa biaya yang harus mereka keluarkan? Besar. Hanya karena untuk bernapas dengan baik mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita syukuri Nubi, yaitu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah masih memberikan kita nikmat sehat. Maka sehat ini mahal. Oleh karena itu sehat itu harus dijaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam ilmu tasawuf dikatakan rezeki yang paling besar di antara rezeki harta, kemudian rezeki kesehatan, yaitu yang paling terbesar adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah, ternyata anak-anak yang soleh dan soleha, seorang keluarga, orang tua, seorang ayah dan ibu, bersyukurlah dan beruntunglah jika memiliki anak yang soleh dan soleha. Kenapa anak yang soleh dan soleha ini rahmat? Memiliki suatu urutan rezekinya menjadi urutan rezeki yang terbesar. Kenapa? Tertinggi dibandingkan rezeki harta, rezeki kesehatan. Karena anak soleh dan soleha ini adalah aset, sesuatu kekayaan keluarga yang bisa memberikan keuntungan, kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga akhirat. Bagaimana kita bisa memiliki putra anak yang soleh dan soleha kalau anaknya tidak memiliki pendidikan? Bagaimana kita bisa memiliki anak yang soleh dan soleha kalau anaknya tidak mau sekolah? Bagaimana kita bisa memiliki anak yang soleh dan soleha kalau anaknya tidak bisa baca Quran? Bagaimana kita bisa memiliki anak yang soleh dan soleha kalau kita tidak mengerti ilmu agama? Untuk menciptakan regenerasi anak yang soleh dan soleha, anak itu haruslah memiliki ilmu. Anak itu harus memiliki ilmu agama. Anak itu harus bisa memiliki pendidikan. Anak itu harus bisa baca Quran. Bagaimana bisa menjadi anak yang soleh dan soleha kalau karakter anaknya tidak terbentuk dikarenakan dia tidak memiliki ilmu pendidikan? Maka bersyukurlah dan beruntunglah kalian yang mondok pesantren di sini, di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Kenapa? Dengan adanya kalian mondok pesantren, insya Allah kalian akan bisa mengerti apa itu yang disebut dengan anak yang soleh dan soleha. Kalian akan mengerti ilmu agama, kalian bisa membaca Al-Quran, syukur-syukur bisa menghafalkan Al-Quran. Karena anak yang soleh dan soleha ini identik dengan akhlak yang baik. Dengan orang tua dia selalu memuliakan, dengan orang tua selalu menghormati, dengan orang tua tidak pernah membentak, dengan orang tua tidak pernah berbohong, dengan orang tua tidak pernah menyakiti, dengan orang tua ia selalu menghormati. Itulah karakter ciri-ciri anak yang soleh dan soleha. Bahkan kata hadis Rasulullah SAW, di antara pahala yang tidak akan terputus amalnya itu ada berapa? Ada tiga. Iza mata ibnu Adam man inqata'an amaluhu. Apabila seorang anak Adam, termasuk kita semuanya yang hadir di mushola ini, di surau Al-Ihsan ini, meninggal dunia, akan terputus semua amalnya. Semuanya akan terputus. Illa bisalasin, kecuali tiga perkara. Yang pertama, sodaqatin jariyah, sedekah jariyah. Beruntunglah orang yang selalu memberi, beruntunglah orang yang selalu melakukan kebaikan, bersyukurlah orang yang selalu melakukan sedekah. Kemudian yang kedua apa? Al ilmu yanfa'u,
ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan dirinya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia kata Rasulullah adalah orang yang bisa bermanfaat dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Orang yang bisa, baik-baiknya manusia kata Rasulullah orang yang bermanfaat untuk dirinya dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, waladun shalihun yad'u lahu, anak-anak yang soleh, yaitu anak yang selalu mendoakan orang tua putri, anak yang selalu mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya masih hidup maupun di antara orang tuanya sudah wafat. Jangan sampai kalian lupa kepada orang tuanya, karena ciri-ciri bagian daripada anak yang soleh dan soleha adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalian para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang masih ada di pondok ini, jangan lupa ya Rahmat, doakan orang tuanya. Yuda, doakan ibumu, doakan ayahnya. Tidak perlu pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Pakai bahasa kamu sendiri yang dimengerti. Doakan setiap habis sholat 5 waktu, habis sholat duha, doakan selalu orang tuanya. Di antaranya apa? Ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami sehat walafiat. Ya Allah, jaga selalu orang tua kami sebagaimana orang tua kami menjaga kami dari kecil hingga saat ini. Ya Allah, mudahkanlah dan rezeki orang tua kami. Begitu, doakan selalu orang tuamu, karena mendoakan orang tua adalah bagian daripada bentuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka inti daripada pertemuan kita kali ini adalah bahwa rezeki yang paling terbesar adalah anak soleh dan soleha. Kemudian di antara rezeki harta, kemudian rezeki apalagi kesehatan, rizki anak soleh dan soleha, ada suatu rizki yang menduduki urutan yang paling terbesar, tertinggi dan terutama adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Kaya, tapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah, rugi besar. Sehat, kalau kita meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah, rugi. Ya, memiliki anak yang soleh dan soleha, tapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah, rugi. Maka kita selalu berdoa kepada Allah setiap waktu, setiap detik, setiap hari, ya, agar senantiasa kita diambil oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nikmat yang paling tertinggi daripada nikmat-nikmat yang lainnya adalah ketika Allah mengambil umur kita dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa demikian? Orang yang meninggal dalam husnul khotimah, insya Allah dia akan selamat di alam kubur, dia akan selamat dari siksa neraka, dan insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bersama keluarga yang kita cintai, orang tua kita, ibu kita, saudara-saudara kita, kelak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, gunakan waktu kita untuk belajar, karena dengan belajar kita bisa mengetahui sesuatu hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Mudah-mudahan ilmu kita semuanya bermanfaat, dan semoga kita menjadi orang ahli ibadah, menjadi anak yang soleh dan soleha, dan semoga kita semuanya memiliki ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Cukup sekian dari saya. Afwan ba'da ila liqa', ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.